Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini ya? Semoga hari ini Bapak Ibu masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baru dalam pembelajaran buku Merdeka ini. Saya tidak akan menggurui Bapak Ibu dulu, tapi ini hanya berbagi ilmu saja. Apa yang saya dapatkan di pelatihan Arab, dan saya mengimbaskan kepada Bapak Ibu dulu, dan semoga apa yang saya imbaskan nanti dapat dipahami oleh Bapak Ibu dulu dan bisa diterapkan di kelasnya masing-masing, minimalnya lebih umumnya mungkin nanti di lingkungan sekolah. Jadi diharapkan di materi ini Bapak Ibu guru bisa menerapkan kepada seluruh warga sekolah, tidak hanya siswa tapi seluruh warga sekolah dapat menerapkan budaya baik ini. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif yang harus kita tingkatkan di sekolah dengan diseminasi di SMA Pasundan 1 Cianjur oleh Yusuf Fajri. Mungkin itu yang akan saya sampaikan, akan saya coba sampaikan untuk berbagi ilmu. Selama ini apa yang saya dapatkan dalam pelatihan guru penggerak ini bisa berbagi baik dengan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa memahami serta bisa menerapkan di kelas. Tadi saya katakan di kelas minimalnya maksimalnya kita dalam ruang lingkup warga sekolah. Baik Ibu, ini budaya positifnya, dan mungkin walaupun sudah lama saya bertemu, sudah lama Ibu Bapak mengenal, tapi setidaknya mungkin saya memperkenalkan diri lagi ya. Saya Yusuf Fajri. Saya mengajar PJOK di sekolah ini, dan tugas tambahan saya sebagai staf kurikulum, serta alhamdulillah saya ikut di pelatihan calon guru penggerak angkatan 8 di Kabupaten Cianjur. Nah, ini sebelum kita masuk ke materi yang utama, yaitu kebiasaan atau tadi tentang budaya positif. Nah, di sini harus kita ubah dulu paradigma Bapak Ibu guru sebagai guru pada saat ini ya. Jadi sebelum kita lebih dalam lagi mengenai berbagi pengetahuan tentang budaya positif, yang harus Ibu Bapak lakukan adalah mengubah paradigma Bapak Ibu guru dari guru masa lalu ke guru masa sekarang, sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana ini merupakan dasar dari pendidikan penggerak ini. Nah, guru pada saat ini haruslah bertugas sebagai penuntun ya. Jadi bukan guru yang memerintah, bukan guru yang menyuapi, tapi guru yang menuntun setiap anak dengan kodrat dan kemampuannya masing-masing. Nah, rata-rata kita dulu itu mengajar siswa itu harus seperti apa, harus nurut kita, saya gitu ya, nurut ke saya, kudu kieu. Nah, sekarang itu tugas guru di
kurikulum merdeka yang disampaikan adalah siswa harus kita tuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jangan sampai siswa sekarang tidak diperbolehkan menggunakan gadget atau HP sebagai media ajar. Itu tidak sesuai dengan kodrat zamannya, yang dimana zaman sekarang adalah zaman milenial yang segala sesuatunya sangat dimudahkan dengan adanya gadget atau aplikasi yang lain. Terus guru itu harus menegaskan siswa bahwa paradigma dulu bahwa siswa itu adalah kertas kosong, ya, yang harus kita isi oleh guru, ya. Nah, di kurikulum merdeka ini di filosofi Ki Haji Dewantara bahwa siswa itu sudah mempunyai garis samar, punya istilahnya sudah punya kodratnya masing-masing. Nah, tugas kita sebagai guru adalah menebalkan garis samar itu agar anak itu menjadi sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, kita tidak memaksakan si A harus ini, si B harus ini, tapi kita menuntun mereka agar mereka mewujudkan atau menebalkan garis-garis yang telah mereka miliki menjadi sesuatu yang bermakna bagi mereka. Yang berikutnya adalah belajar sesuai dengan kebutuhan anak atau pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini di kurikulum merdeka ini kita harus bisa memfasilitasi setiap anak, tidak menyamakan semua anak yang dalam satu kelas itu bisa makan dalam saat pembelajaran. Jadi kita harus mengetahui kemampuan si A, si B, si C, kemampuannya seperti apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, kita kembangkan, kita berikan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jangan memaksakan kemampuan si B, misalnya agak kurang, si A sangat baik, kita samakan dengan si B misalnya, nanti si A yang akan rugi. Nah, tapi kita harus bisa memfasilitasi agar semua siswa itu bisa terakomodir sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuannya masing-masing, ya. Tuh, dalam proses pembelajaran. Tapi kita pun sama, kita harus tahu kebutuhan anak. Jangan sampai kita hanya fokus pada si A tapi si B tidak terlayani dengan baik. Nah, oleh karena itu butuh pemahaman yang bagus dari Bapak Ibu untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Banyak metode, banyak ahli-ahli yang telah memberikan contoh dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang perlu kita gali adalah kita terus belajar agar pembelajaran berdiferensiasi ini dapat kita laksanakan dengan baik hingga kebutuhan anak dan kodrat anaknya bisa kita menuntun dengan baik. Yang terakhir adalah kodrat zaman. Bapak Ibu guru, kita lahir di tahun 90-an, malah mungkin ada yang lahir di tahun 70, ya, 80 dan sebagainya. Nah, anak-anak sekarang itu lahir di tahun milenial, tahun 2000, di mana gadget atau teknologi itu sangat berperan dalam kehidupan anak-anak. Pada saat zaman kita masa kecil tidak ada istilahnya kita bangun ada HP, ada apa, yang kita gunakan adalah permainan-permainan tradisional. Sedangkan anak zaman sekarang begitu bangun, yang pertama dicari adalah gadget atau HP. Mereka membuka, mencari sesuatu,
mencari berita dan sebagainya. Ya. Nah, kita harus memanfaatkan itu. Kita harus bisa meraih anak, kita merangkul anak sesuai dengan kodrat zamannya. Anak setiap hari menggunakan gadget, anak setiap hari menggunakan HP. Kita manfaatkan HP-nya untuk proses pembelajaran, untuk mencari sumber belajar dan mencari informasi tentang apa yang kita sampaikan dalam materi pembelajaran. Jangan dilarang, karena kalau kita melarang anak, malah anak akan berontak dan apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari bersama itu tidak akan tercapai. Dan masih banyak lagi paradigma baru yang harus kita rubah dari kebiasaan Bapak Ibu masa lalu menjadi kebiasaan Ibu zaman sekarang, di mana zaman ini adalah zaman kurikulum merdeka. Ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa anak biar tumbuh berkembang sesuai kodrat zaman, sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ya, gitu. Setelah itu yang berikutnya adalah budaya positif ini terbagi menjadi beberapa. Di antaranya ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukum dan penghargaan atau restitusi, motivasi, hukuman dan penghargaan seperti yang tampil di atas, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi setiga restitusi. Nah, ini budaya positif yang harus kita kembangkan dalam lingkup sekolah terhadap diri kita sendiri maupun terhadap anak-anak kita. Nah, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Coba bayangkan, coba pikirkan, silakan Bapak Ibu. Ya. Jadi kadang-kadang kita terpaku kata disiplin, ya. Disiplin itu harus seperti ini, disiplin harus seperti ini, harus ada hukuman, harus ada sebagainya, dan lumpanya lah seperti itu. Nah, belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu tidak perlu sama sekali dalam kita melaksanakan disiplin positif ini. Ya. Jadi kita kalau menemukan anak melanggar aturan, kita gali dulu permasalahannya dan tidak dihukum, tapi kita acara pengumian supaya anak itu tidak mengulang lagi dan menjadi sifat dasar bagi dia kebaikan-kebaikan. Ya. Terus disiplin positif yang ditemukan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulianya di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai kebajikan atau virtue yang universal. Ya. Jadi intinya
Ki Hajar Dewantara dan dia Gosen bahwa disiplin positif ini harus menjadi kontrol diri bagi setiap siswa. Ya, kontrol diri yang positif, di mana tujuannya adalah menjadi seseorang yang mulia, menjadi sifat yang menetap atas kebaikan universal dalam jiwa atau diri siswa-siswa kita. Jadi diusahakan, andaikan anak-anak kita melanggar peraturan, kita jangan terlebih dahulu memponis bahwa ini kesalahan yang harus diberikan hukuman. Akan tetapi kita gali informasi dari anak, kita raih anak, ya, dan coba anak untuk bisa memperbaikinya supaya menjadi sifat dasar anak dalam kebaikan universal dan menjadi anak-anak yang mulia di masa depannya. Andaikan kita memberikan hukuman, anak akan jerah pada saat itu, tapi akan membekas bagi anak. Jadi hal-hal yang negatif di mana dia akan patuh pada saat saya contohnya melakukan hukuman, tapi pada saat guru lain tidak melakukan, maka anak itu tidak akan patuh pada guru lain. Nah, yang berikutnya adalah, nilai kebajikan. Ya, nilai kebajikan ini dalam kurikulum Merdeka ini tertera dalam profil belajar Pancasila, di mana di satu sudah ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya. Jadi kita harapkan anak-anak kita, murid-murid kita mempunyai akhlak yang mulia, beriman dan berketuhanan, agar mereka taat beribadah, mempunyai kelakuan yang baik, tata krama yang baik, santun dalam pembelajaran atau dalam lingkungan sekolah dan di rumah, dan itu menjadi hal-hal yang menetap, yang positif bagi mereka. Yang kedua adalah mandiri, di mana siswi pada saat ini kurikulum mereka dituntut untuk mandiri, tidak seperti siswa masa lalu. Kita hanya memberikan atau ngahuapan, ya, ngahuapan anak-anak dengan materi atau menyenjakan materi dengan anak hari bikin memaneh lah. Ya, jangan seperti itu. Tapi anak dipersilakan untuk mandiri dalam belajar, menggali sendiri, menggali permasalahan, mencari permasalahan, mencari informasi dari manapun sumbernya, sesuai dengan minat dan bakat dan keinginan mereka. Ya, kita persilakan. Kita hanya menuntut dan mengawasi anak jika anak keluar dari jalur yang tidak sesuai. Ya. Kita awasi anak, kita tuntun anak dengan kebutuhannya, dan anak menggali sendiri tentang informasi, belajar sendiri, mandiri, dan agar tumbuh kepercayaan diri dalam diri anak, mandiri dalam belajar dan mandiri dalam segala hal dalam kehidupannya. Yang berikut adalah bernalar kritis. Ya. Nah, di sini anak diharapkan muncul, tumbuh, ya, pengetahuan, penasaran dan sebagainya atas pembelajarannya itu, karena berusaha untuk mencari penyelesaian permasalahan yang mereka dapatkan. Ya. Terus yang berikutnya berkebinekaan global. Jadi diharapkan anak-anak kita, murid-murid kita yang ada di lingkungan sekolah kita itu saling menghargai, tidak ada istilah bullying, tidak ada istilah ini mah beda agama, ini mah beda sumber
tapi saling menghargai kebinekaan, saling menghargai beragaman yang ada di sekolah kita ini. Nah, dan kita sebagai bapak ibu guru harus memberikan contoh terlebih dahulu. Jangan sampai kita menyuruh ke anak, tapi kita sendiri melakukan bullying dan segala hal yang tidak sesuai dengan berkebinekaan ini. Karena di sekolah kita, walaupun sekolah kesundaan, tapi banyak murid-murid kita yang beda suku. Ada suku Sunda, ada Betawi, ada Batak, ya, ada Jawa. Nah, itu jangan menjadi perbedaan dan menjadi perselisihan, permusuhan di anak-anak, tapi harus kita rangkul, kita raih, ya, kita satukan anak-anak itu untuk mewujudkan atau menebalkan kodratnya sebagai manusia. Setelah bergotong royong. Nah, di sini diharapkan kolaborasi, ya, kolaborasi antar siswa, kolaborasi antar guru. Jadi seluruh warga sekolah diharapkan bisa hidup bergotong royong, saling membantu satu sama lain. Ya. Bapak Ibu guru, ini mah pelajaran fisika, hanya fisika, tapi kan bisa disatukan dengan mata pelajaran lain, bisa konsultasi. Ya. Anak-anak pun sama. Ya. Dengan bergotong royong, membiasakan atau menjadikan hal positif yang menetap dalam diri anak dan diri kita, gotong royong ini akan mempermudah segala sesuatunya dan cepat menyelesaikan permasalahannya. Ya. Banyak halnya adalah contoh masalah kebersihan. Andaikan kita hanya menyelesaikan sendiri, itu kan menjadi lama selesainya. Tapi kalau kita bergotong royong bersama-sama, ya, seluruh warga sekolah melaksanakan kebersihan bersama-sama, dan itu menjadi kebiasaan yang baik yang tumbuh di sekolah, itu akan sangat mudah. Dan yang terakhir adalah kreatif, di mana anak-anak sekarang dituntut untuk kreatif dalam pembelajarannya. Jadi kita jangan membatasi kemampuan anak, silakan ekspor. Ya. Dan kita pun sama, sebagai bapak ibu guru, kita harus memberikan contoh-contoh kreatif kepada anak, salah satunya menggunakan media ajar seperti contoh seperti ini. Jadi tidak hanya menggunakan buku paket atau buku sumber yang tersedia, tapi kita memberikan video, paparan, dan sebagai kepada anak agar anak lebih tertarik. Karena anak-anak itu beragam. Tadi dikatakan bahwa kita harus memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, anak itu ada yang suka mendengar saja, ada yang suka membaca, ada yang suka melihat video dan paparannya dan sebagainya. Dan kita harus memfasilitasi, ya, dengan kreativitas kita masing-masing. Kita harus meningkatkan kemampuan kita sebagai bapak ibu guru agar kreatif kita muncul dan anak menjadi tertarik pada saat kita belajar. Ya. Anak jadi tertantang untuk ikut belajar dengan kita. Itulah nilai-nilai kebajikan, ya, yang tertanam dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Dan masih banyak lagi. Ada nilai Pivalier program 9 pilar karakter Indonesia, ya, Indonesia Heritage Foundation, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, the 7 essential filter building moral intelligence, the filter project atau proyek nilai kebajikan. Nah, ini apa yang Bapak Ibu
lihat di depan, ini contoh-contoh nilai kebajikan. Ada peduli, ada rajin, integritas, rasa hormat, terus terangan, keberanian, kebahagiaan, dan kebahagiaan. Masih banyak lagi Bu ya yang nilai kebajikan. Tergantung dari kita akan mengambil mana nih nilai kebajikannya akan dimunculkan kepada anak. Selama anak tidak terbebani, selama anak tidak terpaksa untuk sunat maya, itu tidak jadi masalah. Kita tujuannya agar nilai kebajikan ini adalah nilai yang menetap, yang tumbuh pada anak, ya. Tuh. Dan menjadi sesuatu yang baik untuk masa depan. Yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi, satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Ini teori satunya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilaku ini menghindar hukuman atau ketidaknyamanan. Ya, ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul untuk mempengaruhi pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi yang saat ini menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak akan melakukan tindakan lebih baik, saya mau lebih baik tidak sekolah daripada saya sekolah dihukum dan sebagainya. Nah ini yang harus kita hindari dari anak-anak. Jangan sampai hukuman psikis dan psikologis ini muncul dan menetap menjadi hal-hal yang negatif bagi anak. Teori yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini satu tingkatan motivasi yang pertama di sini. Orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Mereka melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berproses mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi mereka melakukan hal-hal yang baik, mereka melakukan disiplin, mereka melakukan kebaikan, mereka melakukan segala hal yang baik dengan catatan harus ada imbal baliknya. Nah ini yang harus kita hindarkan, ya. Jadi mereka melakukan itu bukan atas keinginannya sendiri, tapi atas dorongan eksternal. Jika melakukan kebaikan, jika melakukan sesuatu hal yang baik, mereka akan mendapatkan imbalan. Ya. Contoh misalnya kita di kelas, anak disuruh mengerjakan, siapa yang cepat dia pulang terlebih dahulu. Jadi anak akan mengerjakan pekerjaannya dengan secepatnya, ya. Karena siapa yang mengerjakan cepat terbaik, dia akan cepat pulang. Atau siapa yang maju ke depan,
dan bisa menerangkan mendapatkan permen atau mendapatkan sesuatu, mendapatkan nilai. Jadi motivasinya ini dalam jangka waktu pendek ini mungkin sangat baik, tapi kalau terus-terusan ini menjadi hal yang negatif, di mana jika dia suatu saat melakukan dan ternyata tidak dapat imbalan, ini akan menjadikan dampak yang negatif bagi dia. Dia tidak akan mau mengerjakannya lagi. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang yang mau ke sini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apakah saya apabila saya melakukan? Mereka melakukan sesuai karena nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Di atas motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi tersebut perilakunya bersifat integritas. Nah ini hal ini yang harus kita kembangkan, kita tanamkan dalam jiwa siswa, yaitu motivasi internal yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, dan itu menjadi sesuatu yang menetap. Ya. Segala sesuatu kebaikan, segala sesuatu motivasi yang tumbuh, ini akan menjadi kebaikan bagi dia. Dia melakukan kebaikan, dia melakukan motivasi yang maksimal tanpa menginginkan sesuatu. Yang dia inginkan adalah untuk mewujudkan kebaikan, motivasi dirinya. Ini yang harus kita tumbuhkan dalam diri anak kita sendiri. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Keyakinan kelas dibuat untuk memberikan jaminan atau melindungi keselamatan atau kesehatan pada murid. Jadi jaminan atau keyakinan untuk melindungi keselamatan, kesehatan pada murid pada saat pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Ada beberapa tahap dalam membuat keyakinan kelas. Di antaranya, gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kita sering mengungkapkan tidak boleh buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempat. Kenapa tidak boleh? Karena jika kita mengatakan kita boleh, itu menjadi tantangan bagi anak. Anak akan mencoba melakukan, ya, untuk membuang sampah. Tapi kalau kita ubah kalimat menjadi, ya, seperti contoh di atas, buanglah sampah pada tempatnya, ini akan memotivasi anak secara internal untuk menjadi sifat yang menetap. Jadi dia akan membuang sampah pada tempatnya, tidak melakukan atau memberikan tantangan pada anak. Terus apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ya. Nah, di sini keyakinan kelas adalah hasil kesepakatan seluruh murid dalam kelas, sedangkan peraturan kelas adalah keputusan sepihak yang dibuat oleh guru atau sekolah dan murid dipaksa harus mengikutinya. Kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan seluruh siswa, keinginan mereka munculkan, ya, mereka sampaikan kepada kita. Lalu kita saring dari seluruh siswa ini akan terbentuk berapa kelompok kata yang
menjadi keyakinan kelas bersama. Ya, karena saya yakin ada satu dua yang inginnya sama. Nah, itu kita kelompokkan menjadi beberapa dan kita rubah kalimatnya seperti di awal, ya, menjadi kalimat-kalimat berbentuk positif. Ya. Tuh. Nah, kalau peraturan kelas adalah peraturan yang sepihak yang dikeluarkan oleh bapak ibu guru tanpa ada persetujuan dari anak, dan jika anak melanggar harus mengikuti konsekuensinya yang kita berikan. Contoh, saya olahraga misalnya, peraturan kelasnya pada saat kita olahraga saya kasih waktu 10 menit setelah bel untuk ganti pakaian. Ternyata anak lebih dari 10 menit, nah saya memberikan hukuman dan anak harus mau nggak mau harus melaksanakan. Jadi seperti itu. Diharapkan itu tidak terjadi. Yang harus kita munculkan adalah keyakinan kelas untuk yakin menjadi motivasi internal dalam anak, ya, untuk kebaikan, menjadi sifat kebaikan di masa depan untuk anak. Ya, itu yang saya harapkan. Nah, ini contoh-contoh dari keyakinan kelas di mana anak-anak memberikan atau menulis keinginannya, ya, kita kumpulkan, kita kelompokkan dari sini, ya, hormat, menghargai bersih, ya. Jadi kita kelompokkan, ada berapa kelompoknya, solidaritas, peduli, dan setelah itu kita rubah dan kita sepakati menjadi nilai kebajikan. Terlebih dahulu kita rubah dulu dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, di sini alhamdulillah tidak ada, ya. Nah, ini salah satu contohnya. Yang berikutnya adalah, nah ini contoh keyakinan kelas 9. 1. Membentuk budaya positif. 1. Hadir di sekolah tepat waktu, duduk pada kursi yang disediakan, mendengarkan orang bicara, angkat tangan bila berpendapat, ya, menghormati dan saling membantu. Setiap murid memiliki kesempatan sama untuk berpendapat dan praktik pelajaran. Jadi dari kalimat-kalimat negatif yang muncul dari keinginan siswa, kita rubah dulu menjadi kalimat-kalimat positif. Nah, setelah kita rubah dan kita kelompokkan, barulah menjadi kesepakatan kelas yang harus kita sepakati oleh seluruh warga kelas. Dan kesepakatan kelas ini setiap waktu kita tampilkan apakah perlu diubah, dikurangi, atau ditambah kepada anak-anak. Jika anak-anak menginginkan ditambah, maka insya Allah harus kita rubah, kita tambah. Anak-anak menginginkan untuk dikurangi, kita kurangi sesuai dengan keinginan anak-anaknya. Tapi kalau ini menjadi hal-hal yang kata anak-anak untuk tetap kita laksanakan, keyakinan kelas ini akan menetap menjadi keyakinan kelas pada saat pembelajaran anak-anak dengan kita. Contohnya pada saat anak-anak belajar PJOK dengan saya, dan saya pun harus menghargainya, ya, tentang keyakinan kelas yang telah disepakati oleh siswa-siswa di kelas itu. Contohnya di kelas 9 misalnya. Dan saya pun harus melaksanakannya. Bukan hanya siswa yang harus melaksanakan, tapi kita guru pun sama. Ya. Nah, berikutnya 5 posisi kontrol. Ya. 5 posisi kontrol ini berhubungan dengan kebiasaan kita di sekolah. Kita biasanya akan menghukum anak yang datang terlambat,
anak yang datang kesiangan, anak yang tidak mengerjakan tugas-tugasnya, atau anak yang melanggar. Ya. Nah di sini kita coba saya berbagi tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi seorang penghukum ini kadang memberikan hukumnya ternyambung dengan kesalahan anak. Ya. Contoh anak kesiangan, nah dihukumnya push up, dihukumnya sasapu seluruh, bersihan WC dan sebagainya. Kadang sebelum itu dicarikan pula dengan kata-kata wah nama, ya. Atau kena hukuman fisik dan sebagainya. Hal ini yang harus kita hindarkan. Guru sebagai penghukum pada saat ini, di zaman ini harus dihindarkan, harus dihilangkan. Gitu. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ngolok, kamu teh ulah nyarakeun bapak tuh, kamu maneh kieu wae mah. Ngolok tapi membuat anak itu menjadi bersalah. Nah hal ini jangan sampai seperti itu. Tapi harus memunculkan positivisme dalam anak, jiwa-jiwa yang positif. Ya. Jadi kedua hal ini yang harus kita hindari. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Sesuai dengan namanya teman, kita ngobrol, ya, kita dekati anak, ya. Sesama kita teman, anggap kita teman, kita akan ngobrol ke anak, kenaon, kenapa, ya, apa dan sebagainya. Kumaha, contohnya kita dengan rekan guru yang lainnya. Nah, kita akan menanyakan kenapa apa sampai kesiangan misalnya, kenapa apa sampai tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Ya. Nah ini mulai agak mending lah, gitu ya. Karena tidak terlalu menghukum, tapi akan memberikan pertanyaan, menggali pertanyaan dari anak kenapa dan apa. Yang keempat adalah guru sebagai monitor, pemantau atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Nah di sini yang mulai berkembang posisi baiknya dari guru. Dia akan memperhatikan anak, dia akan mengawasi anak, dan jika anak keluar dari jalur, dia akan memberikan peringatan dan sebagainya. Nah ini mulai membaik. Jadi tidak langsung melihat anaknya melakukan pelanggaran akan dia hukum. Ini harus kita munculkan. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer, posisi terakhir manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab keterangan, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah ini yang kita harapkan. Ini yang harus kita tumbuhkan di guru-guru pada saat ini. Ya. Guru sebagai manajer, jadi bukan guru sebagai penghukum, ya, yang tugasnya tapi sebagai manajer, di mana fungsinya sebagai mentor, ya, mempertanggungjawabkan murid,
dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Jadi anak diberi keleluasaan, anak diberi kesempatan untuk memperbaiki atau memecahkan masalah-masalahnya sendiri. Nah, tidak kita hukum. Anak kesiangan kita tanya kenapa, mengapa, dapatkah misalnya gitu. Kita gali dulu permasalahannya, jangan dihukum dulu. Mungkin ada sesuatu hal yang kebutuhan anaknya sendiri tidak terpenuhi. Nah, kita gali hal-hal seperti itu. Dan diharapkan guru sebagai belajar ini tumbuh di jiwa-jiwa kita sebagai bapak ibu guru di zaman sekarang, ya, dan zaman seterusnya. Jadi kebiasaan buruk masa lalu, guru sebagai pemukul, guru sebagai pembuat orang mereka bersalah, itu mulai ditinggal. Nah, itu bapak ibu untuk posisi 5 posisi kontrol. Nah ini diagram 5 posisi kontrol, di mana motivasi, identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman, guru sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, ya. Identitas berhasil sukses. Dan nanti saya bagikan materi ini untuk belajar, ya, kita belajar bersama Bapak Ibu. Saya datang di depan ini bukan berarti saya sudah memahami atau mengetahui, tapi saya berbagi ilmu dengan Bapak Ibu guru agar kedepannya kita akan menjadi guru yang sukses, mengontrol diri dan menghargai diri sendiri, menemukan menjadi guru yang seorang manajer. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi teh? Ya, akan muncul pertanyaan itu mungkin dari Bapak Ibu guru. Ya, jadi dihasil dari buku Evolusi Pendidikan Bersama Calon Guru Penggerak tahun 2022 oleh Lusli dan teman-teman. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif. Ya. Disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan sesama murid, guru, siswa, dan seterusnya. Nah, apa sih restitusi di kelas? Apa itu restitusi di kelas? Di sini dikatakan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka hingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini restitusi ini adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dari siswa kita atau dari diri kita agar kesalahan tidak terulang dan menjadi karakter yang positif dari anak, ya. Menjadi kebaikan dari anak dan menetap tidak mengulangi lagi permasalahan yang muncul. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi, di mana yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, terus yang keduanya validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan terhadap anak. Ini segitiga restitusinya Ibu, ya. Kita nanti belajar bersama, kita berbagi ilmu, ya. Menstabilkan identitas, ya. Nanti bentuk-bentuk, nah ini
establish the identity. Nah, jadi nanti kalau ada anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu adalah membuat salah satu ada kalimat-kalimat yang membuat anak tidak terpojok, membuat anak tidak dipersalahkan, akan tetapi kita mendekati sisi anaknya dengan kebaikan. Karena berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Ini yang dikawinnya. Bisa saya juga kalau baik kebutuhan. Berikutnya adalah validasi tindakan. Serta tindakan dilakukan dengan satu tujuan, itu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi segala sesuatu yang diinginkan anak berarti ada sesuatu yang tidak atau belum tercukupi atau belum terpenuhi kebutuhannya sebagai manusia. Nah ini yang kita harus perhatikan. Ya. Contohnya pertanyaannya kalimat-kalimat ini mungkin dengar asing buat guru. Namun bila dikatakan dengan nada tampak menghakimi atau memvalidasi, pada kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang kamu buat. Dan seterusnya, ya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tapi yang pertama mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, sesuai dengan yang disampaikan di atas. Ya. Ada dua langkah. Ketika identitas setelah mencapai langkah 1 dan 3 laku yang salah setelah dibalik langkah. Ya. Nah sama, pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah dapat Bapak Ibu baca ya, komentar tentang ininya. Nanti kita berdiskusi. Kalau misalnya Bapak Ibu kurang paham atau memahami, kita berbagi tentang keyakinan kita. Ya. Mungkin Bapak Ibu itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya Bapak Ibu guru atau rekan-rekan ada yang dipertanyakan karena kekurang jelasan saya atau kekurangan pemahaman saya dalam pemaparan materi ini, Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan atau mungkin nanti kalau misalnya di forum ini tidak ada, kita bisa berdiskusi ya, secara kelompok kecil atau kelompok besar, kita kolaborasi dengan tujuan untuk memperbaiki lingkungan sekolah kita, baik untuk siswanya, gurunya, dan seluruh warga keluarga di SMA Pasundan 1 Cianjur. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu, silahkan. Kalau misalnya tidak ada, bisa nanti suatu saat kapanpun Bapak Ibu menginginkan diskusi, menginginkan penjelasan, berbagi tentang materi ini, saya siap untuk berdiskusi ya, dimanapun, kapanpun, selama ada waktu kita di sekolah. Ayo kita bareng-bareng dengan tujuan memperbaiki lingkungan sekolah kita dan menanamkan budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika pemaparan saya terlalu cepat, lusuh, dan kurang jelas. Terus kalau ada kesalahan itu hanya saya pribadi, dan kebenaran hanya milik Allah. Semoga kita kedepannya menjadi guru-guru yang lebih baik, menjadi
menjadi guru yang diharapkan sesuai dengan apa yang diinginkan di kurikulum Merdeka ini, dan siswa-siswa kita menjadi siswa-siswa yang sukses dalam kehidupan lahir dan batin. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.